Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mata buta tetapi tangan tidak. Firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Timothy mengalami kebutaan sejak 20 tahun yang lalu. Keadaan itu membuatnya menjadi hilang harapan dan merasa hidupnya sia-sia. Suatu hari, anak gadisnya yang berusia 11 tahun datang dan memohon kepadanya untuk dibuatkan periskop, yaitu teropong yang dilengkapi dengan cermin dan lensa, seperti yang digunakan pada kapal selam, sehingga ia dapat melihat tempat yang jauh melewati benda-benda tinggi seperti pagar atau tanaman hias. Timothy meminta anaknya untuk membeli sepasang cermin kecil. Setelah anaknya kembali, ia segera membuat sebuah periskop. Dengan senang hati, anak gadisnya berlari kepada anak lelaki tetangganya untuk menunjukkan mainan baru itu. "Ayahku yang membuatnya," katanya dengan senang. "Ayahmu yang membuat ini?" Taunya anak lelaki itu dengan tidak percaya. "Bukankah ayahmu buta?" Lanjutnya. "Ya, ayahku buta, tetapi tangan-tangannya tidak ikut buta," jawab si gadis. Kelumpuhan total pada semua potensi diri kita seringkali dipicu oleh karena kekecewaan kita pada satu kekurangan, sehingga membuat kita tidak melihat potensi lain yang masih ada. Seorang anak yang kakinya harus diamputasi karena mengalami kecelakaan merasa bahwa dirinya tidak berarti lagi. Hal ini terjadi karena ia berpikir bahwa potensi dirinya terdapat pada kakinya, dan bila kakinya diamputasi, maka segalanya akan hilang. Kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk mulia. Setiap bagian tubuh kita memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting. Memang setiap anggota tubuh kita saling bergantung satu sama lainnya. Tetapi bukan berarti bila satu dihilangkan lalu yang lainnya menjadi pasif dan tidak berguna. Jika demikian, berarti secara tidak sadar kita telah menganggap bahwa Tuhan kurang mampu dalam menciptakan manusia yang bisa berguna secara maksimal. Untuk itu, marilah kita belajar untuk tidak terpaku pada satu kekurangan yang kita miliki atau yang terjadi pada diri kita, entah itu diakibatkan oleh kecelakaan atau sakit. Bagian lain tidak akan menjadi non-aktif fungsinya bila kita tidak mengizinkan itu terjadi. Terkadang akibat terlalu larut dalam kesedihan membuat kita kehilangan kendali dan menganggap semuanya hancur. Mensyukuri anugerah Tuhan dengan tetap bangkit dari kepurukan adalah pilihan yang tepat, sebab pekerjaan tangan Tuhan adalah sempurna adanya. Tidak ada satupun dari pekerjaannya yang cacat atau gagal. Jika saat ini kita sedang kecewa, marah, sedih, dan terpuruk oleh karena kehilangan suatu yang berarti, percayalah bahwa di balik itu semua masih ada bagian lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan. Jika kita merasa kehilangan salah satu bagian tubuh kita, ingat bahwa masih ada sisi lain yang tetap berfungsi. Jika kita merasa kehilangan pekerjaan yang selalu menjadi harapan dan kebanggaan kita, ingatlah bahwa masih ada pekerjaan lain yang menanti kita.
Dengan bagian lain yang masih ada, kita bisa maju, asal tidak terpaku pada kekurangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam semua yang terjadi di hidupku, beriku kekuatan untuk tetap melihat sisi kekuatan di bagian lain dari hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, tiada yang menduduimu. Kasih-Mu kekal tak pernah berubah, tak bermaksud dan selamanya. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru, Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Musim dan waktu pun silih berganti, bulan, bintang, serta matahari. Semesta alam serempak jadi saksi, besar kasih setiamu yang suci. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru, Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, Great is thy faithfulness, morning by